wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak sekalian? Luar biasa, tetap semangat, ceria, Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, hari ini kita jumpa kembali pada pembelajaran tematik pada tema 2, subtema 4 tentang menyayangi hewan pada pembelajaran 1 dan 2. Tapi sebelum kita pelajari materinya, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan juga bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai pada materi, terlebih dahulu kita bahas apa tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan posisi pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 pada gambar. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya keterampilan menggunakan macam-macam teknik potong, merobek, dan menggunting dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi peran-peran yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan benar. Nah, itulah tujuan materi kita pada hari ini. Nah, kali ini coba Ananda lihat hewan apakah yang ada di sini. Ya, benar, kelinci, dan juga ada seekor burung. Nah, cara merawat dan memelihara hewan. Nah, berarti materi kita kali ini itu tentang merawat dan memelihara hewan. Berarti di sini yang kita bahas adalah tentang kelinci. Bagaimana sih cara merawat dan memelihara kelinci? Nah, di sini ada cara-caranya untuk merawat dan memelihara hewan kelinci. Yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Jadi kalau mau kita pelihara kelinci, itu kita cari yang umurnya itu sudah cukup 2 bulan. Nah, yang kedua, siapkan kandang. Yang ketiga, kandang dibuat sesuai ukuran kelinci. Jadi dibuat kandangnya itu seukuran sama kelincinya. Jangan misalkan kita melihara kelinci, tapi kandangnya kita buat kecil, tidak sesuai dengan ukuran badan kelinci. Kandang diberi alas jerami. Kita kasih alasnya itu di bawah itu jerami. Terus kandang dibersihkan 2 kali sehari. Jadi kandangnya itu setiap sudah 2 hari maka kita bersihkan. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Dan jaga kandang agar tidak lembab dan basah. Kemudian memberi makan dan minum. Jangan lupa untuk memberi makan dan minum kelinci setiap hari. Sediakan wadah untuk minum dan ganti air minum setiap hari. Jadi kita sediakan di kandangnya itu wadah minum kelinci. Jangan kita lupa setiap hari untuk mengganti air minum. Yang terakhir, mandikan badannya
Jika kotor menggunakan air hangat. Jadi kelinci itu kalau dibersihkan pakai air hangat. Karena kalau air dingin, kelinci bisa mati. Nah, di sini selanjutnya kita bahas tentang pecahan. Pecahan adalah pembagian sama besar atau adil yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi pecahan ini dibagi tapi ukurannya itu sama besar. Tidak ada yang timpang, satu besar satu kecil, tapi dia sama ukurannya. Nah, ini dia. Di sini ada angka 1 terus per 2. Nah, angka 1 ini yang paling atas ini disebut sebagai pembilang. Dan angka 2 yang bawah ini disebut sebagai penyebut. Yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut. Nah, cara membaca pecahan. Di sini ada kue. Nah, kue ini awalnya itu satu bagian saja, bulat. Nah, kemudian kita bagi atau kita belah, dan belahannya itu sama besar. Yang ini sama besar dengan yang bawah. Nah, berarti satu bagian yang dibelah ini dibaca dengan 1/2. Kalau misalnya kita dikasih setengah ini 1, maka ini merupakan 1/2. Awalnya kan dia 1 bulat, kemudian dibagi 2, kita dapat 1 bagian, maka 1 bagian itu disebut 1/2. Cara membacanya bisa dengan 1/2, 1/2, dan setengah. 1/2 dan setengah. Jadi ini bisa dibaca setengah. Kalau kita dapat 1 bagian itu bisa dibaca setengah, bisa dibaca 1/2, dan bisa dibaca 1/2. Iya, betul. Yang kedua, di sini cukisnya itu dibagi jadi 3 bagian, ya. Nah, dibagi 3 bagian. Jadi kalau misalnya 3 bagian ini kita dapat 1 bagian, berarti 1 dari berapa? Ya, benar, 1 dari 3 karena kuenya ini itu ada 3 bagian, 1, 2, 3. Jadi kalau kita dapat 1, maka itu adalah 1 dari 3. Ya, betul, 1/3. 1/3. Nah, cara membacanya itu 1/3. 1/3 atau 1/3. Nah, di sini gambar yang ketiga. Nah, di sini kuenya itu dibagi jadi 4 bagian yang sama besar. 4 bagian. Nah, kalau kita dapat 1 bagian dari 4 ini, maka 1/4 atau dibaca dengan 1/4 dan 1/4. Jadi perlu anak-anak Miss ketahui bahwasanya jika pembilangnya itu angka 1, yang bagian atas itu angka 1, itu bisa dibaca dengan 1/. Berapa di bawahnya atau penyebutnya? Jika 2 berarti 1/2. Jika 3, 1/3. Nah, itu dia aturannya. Jika angka 1 yang di atas, maka digunakan kata 1/. 1/. Berapa angka di bawahnya? Jika 2, 1/2. Jika 3 angka di bawahnya ini, maka 1/3. Nah, yang terakhir di sini, nah, ini kuenya. Misalnya, Miss dapat 2 bagian dari 3 potongan kue ini. Maka kalau dituliskan, jika Miss dapat 2, berarti 2 dari 3, berarti 2/3. Iya, betul, 2/3. 2 untuk Miss dari 3 bagian, maka dibaca 2/3. Kalau 2 di atas, dia nggak bisa dibuat menjadi 1/. Nggak bisa karena dia bukan angka 1. Nah, jadi anak-anak Miss semoga paham pada cara membaca pecahan di sini.
Jadi cookies yang pertama begini, dibagi 2 berarti bisa dibaca setengah. Kalau kita dapat satu bagian itu bisa dibaca setengah, seperdua ataupun 1/2. Kalau yang ini 1/3. Kalau kita dapat 1 berarti 1 dari 3 karena dia dibagi kuenya itu jadi 3 bagian. Kalau yang ini 1/4 karena kita dapat 1 dari 4 bagian. Kalau yang ini 2/3 karena kita dapat 2 bagian dari 3. Nah, semoga anak-anak Miss paham ya pada bagian pecahan kali ini. Selanjutnya kita bahas tentang contoh. Nah, di contoh ini kita akan kerjakan ya. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Nah, di sini A, bagian yang berwarna biru. Jadi yang kita hitung adalah bagian yang berwarna biru. Jika bagian yang berwarna biru ini 2, berarti dia ditulis di bagian pembilang atau penyebut. Iya, benar. Pembilang berarti di bagian atas. Kita hitung ya ada berapa kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang berwarna biru ada berapa? 2. Maka di sini kita tulis angka 2. Kita tulis angka 2 per berapa tadi kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2/5. Kenapa, Miss? Karena dia di sini yang ditanyanya adalah bagian yang berwarna biru. Bagian yang berwarna biru itu ada 2 per dari berapa kotak ini? Dari 5. Maka 2/5. Selanjutnya yang B, bagian yang berwarna putih. Nah, berarti di sini yang kita hitung ada berapa bagian yang berwarna putih? Itulah di bagian atas. 1, 2, 3. Berarti warna putih itu ada 3. Kita tulis di sini angka 3. Kita tulis 3. Per berapa? Ini juga per ya tadi ya. Nah, 3 per bagian yang berwarna putih 3. Dari berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Per 5. Berarti 3/5. Kalau yang ini 2/5. Ini 2/5. Ini 3/5. Nah, contoh selanjutnya. Ibu membawa bolu dan memotongnya menjadi 8 bagian sama besar. Edo memakan 4 bagian. Lani memakan 2 bagian. Tuliskan bagian yang dimakan Edo dan buatlah gambarnya. Nah, di sini yang mau kita kerjakan adalah bagian yang dimakan oleh Edo. Edo itu memakan 4 bagian dari 8. Pertama, kita gambar terlebih dahulu ya bolunya. Kita ibaratkan bolunya itu bentuknya seperti ini. Kemudian kita belah. Kita belah menjadi 8 bagian. Ini ibaratkan dia bulat ya anak-anak ya. Kemudian kita bagi. Nah, jadi dia dipotong sebanyak 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kuenya ada 8 bagian. Yang dimakan Edo ada 4. Ini yang dimakan Edo 1, 2, 3. Makan Edo ya. Kita buat warna lain agar dia lebih nampak bedanya ya. Oke, ini yang dimakan Edo yang berwarna hijau. 1, 2, 3, 4. Nah,
ada 4 bagian yang digambar Edo. Maaf ya anak-anak ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini yang dimakan Edo. Jadi ada sisa 4 bagian lagi. Jadi maka di sini yang dimakan Edo 1, 2, 1, 2, 3, 4. Maka 4 per 8. Inilah dia kue yang dimakan oleh Edo, yaitu 4 dari 8 potong. Jadi dia itu makan 4 dari 8 potong. Maka 4 per 8. Wah, sebenarnya pecahan ini mudah ya anak-anak. Biasanya anak-anak Miss kalau suka berbagi makanan berarti sudah pernah ya kan bagi-bagi makanan kepada teman-temannya. Jadi kalau kita bagi-bagi makanan, kita potong-potong, itu disebut dengan pecahan. Wah, selanjutnya kita lanjut pada materi tentang kolase atau mozaik. Nah, ini sebenarnya pada pembelajaran sebelumnya itu sudah kita bahas. Jadi, kolase ini adalah karya seni menempel dan memotong dari berbagai macam material menjadi sebuah gambar yang unik. Jadi, kalau kolase ini dia teknik seni menempel dan memotong. Jadi, bisa dari kertas origami ataupun benda lainnya. Kolase dan mozaik sama-sama karya seni menempel dan memotong. Perbedaannya adalah pada bahannya. Teknik memotong ada 2, yaitu jadi kalau kita memotong itu ada 2 teknik. Yang pertama boleh kita gunting, yang kedua boleh kita robek-robek. Misalnya bagian kertas origami yang warna biru kita robek-robek kecil-kecil, kemudian ada satu lagi yang kita gunting-gunting sampai kecil-kecil, itu merupakan teknik memotong. Nah, selanjutnya di sini kita kembali lagi pelajari tentang materi peran dalam keluarga. Nah, ini pada pembelajaran sebelumnya itu sudah kita bahas bagaimana peran dalam keluarga, peran ayah, peran ibu, dan juga peran anak. Di sini kita pelajari kembali. Jadi, arti peran itu adalah kedudukan, posisi, jabatan, dan profesi. Jadi, ayah itu kedudukannya apa sih di rumah? Posisinya apa di rumah? Nah, seperti itu ya. Jadi, peran ayah itu sebagai kepala rumah tangga. Jadi ayah itu ketua di rumah. Nah, seperti itu. Tugasnya mencari nafkah. Sedangkan ibu itu pendamping kepala keluarga. Wah, pendamping kepala keluarga. Jadi ibu yang mendampingi ayah. Tugasnya mengatur rumah tangga. Kalau seorang anak kita sebut sebagai anak di rumah, apa tugas kita? Tugas kita adalah membantu orang tua di rumah. Anak-anak Miss sudah pada bantu kan orang tuanya di rumah? Boleh bantu mengepel, nyuci piring, nyapu, ataupun membersihkan tempat tidur. Masya Allah ya, kalau misalnya anak-anak Miss bisa membantu orang tua di rumah. Nah, di sini ada tugas kita ya. Yang pertama, buatlah kolase dari gambar wortel. Jadi caranya pertama, buatlah gambar wortel, gambar sketsa dari wortel. Kemudian silahkan gunting atau robek kertas yang berwarna jingga atau berwarna orange. Kemudian gunting ataupun robek potong-potong menjadi bagian kecil. Kemudian ditempel pada gambar sketsa wortel yang sudah kita buat. Dan pada ujungnya ataupun yang kayak daunnya itu dibuat berwarna hijau. Yang kedua, buatlah gambar pecahan dari 1/3, 2/4, dan 3/5. Nah, tadi sudah kita pelajari ya.
Semoga anak-anak Miss bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar dan juga memahami materi pada hari ini. Wah, hari ini kita sudah banyak mempelajari cara merawat hewan kelinci dan juga bagaimana kita mengetahui peran di dalam keluarga dan juga mempelajari pecahan. Semoga anak-anak Miss paham. Dan semoga kita berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.